mengirim satu foto ataupun satu file. Jadi kita tinggal membuka aplikasi, kita bisa mengirim file foto sekaligus. Jadi tidak perlu satu persatu. Ini sangat penting. Ini juga ada berbagai, semuanya satu account, karena satu account sudah cukup. Kemudian yang lainnya adalah subdomain. Subdomain ini perlu untuk membuat suatu anak dari website. Jadi misalkan WGTT itu punya wgtt.org, kemudian kita juga punya acara, misalkan acara badminton, kita punya web sendiri, wgtt.org/badminton. Jadi semakin banyak subdomain ini, kita bisa memiliki beberapa anak dari website itu sendiri. Kemudian yang lainnya adalah seperti MySQL database. Ini juga perlu. Tapi untuk sementara saya kira kalau untuk baru memulai tidak perlu yang terlalu mahal dulu, karena kita kan baru mencoba. Jadi mungkin lebih disarankan yang murah-murah dahulu saja sambil belajar. Kita lanjutkan. Sedangkan kalau kita melihat, ternyata hosting itu tidak murah ya, karena yang ideal itu 50 mega atau 100 mega. Jadi minimal kita harus merogoh uang itu 100.000 rupiah. Kalau di Jepang mungkin suatu nilai yang tidak mahal karena hanya 1.000 yen. Tapi kalau kita sudah di Indonesia, kita harus membayar secara rutin setiap tahun. Dan kalau tidak dibayar maka akan diputus websitenya. Solusinya adalah tidak ada yang gratis. Ternyata akhir-akhir ini banyak yang menyediakan hosting secara gratis dan dengan fasilitas yang hampir sama. Seperti yang saya tahu ada beberapa, yaitu Biethost, ini nama websitenya, dan juga ada 100webspace.com, yang lainnya adalah freewebhost.me. Di antara ketiga ini masing-masing punya suatu keunggulan dan suatu kelemahan. Nanti teman-teman bisa melihat detailnya di website masing-masing ini. Saya hanya menjelaskan yang paling atas, yaitu Biet Internet Service. Pada prinsipnya hampir sama, tapi secara detailnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Karena banyak yang bilang gratis kok minta bagus. Tapi ternyata apa yang ditawarkan dari biethost.com ini tidak kalah dengan yang bayar tadi. Misalkan space. Kalau tadi 100 mega harganya adalah 150.000 rupiah per tahun. Tapi gratis pun ternyata ada yang 5.500 mega. Jadi hampir berapa ini ya? Hampir 30 kali lipat daripada yang 100.000 rupiah tadi. Kemudian bandwidthnya juga sangat memukau, 200 GB per bulan. Yang lainnya adalah kita bisa punya subdomain sampai 50. Kemudian punya MySQL database 50 juga. Yang lainnya adalah kita dapatkan FTP account. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan transfer data secara cepat dari komputer tanpa perlu membuka website itu sendiri. Yang lainnya adalah kita bisa mendapatkan email yang unlimited. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada cPanel. Ini bukan cPanel, tapi hampir sama dengan cPanel. Jadi cPanel itu kan nama suatu perusahaan. Sedangkan yang lain adalah Fantastico. Fantastico ini hampir sama fungsinya, juga bisa menginstal weblock secara otomatis, tapi yang buat adalah perusahaan lain. Jadi hampir sama fungsinya Fantastico. Kemudian ada statistik dan lain-lain. Tapi kita tentu juga heran, kenapa perusahaan ini menyediakan hosting secara gratis tanpa perlu imbalan apa-apa. Ternyata ada imbalannya memang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah
hosting kita akan dihapus apabila jumlah pengunjung kurang dari 5 orang dalam 1 bulan. Jadi ini adalah suatu syarat yang harus dipenuhi, syarat mutlak. Minimal harus dikunjungi selama 5 kali dalam 1 bulan. Mungkin nggak begitu susah karena kita bisa tiap hari klik bisa tes sendiri. Jadi lebih dari 5 klik per hari. Mohon maaf, saya belum bisa menampilkan bagaimana cara membuka internet di webinar ini. Mungkin Amin bisa memberitahu bagaimana caranya. Sambil menunggu Amin menjelaskan bagaimana cara membuka Firefox, saya lanjutkan. Jadi ini adalah halaman depan dari BietHost. Jadi rekan-rekan bisa langsung mengklik http://biethost.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat suatu account, silakan menekan warna hijau, yaitu not a member, karena kita masih belum jadi member. Nanti akan muncul suatu gambar, dialog box. Teman-teman silakan mengisi, yaitu username, yaitu nama yang diinginkan, kemudian password, email address, site kategori, site language, security code, dan masukkan enter security code. Selanjutnya menekan tombol registrasi. Sepertinya kalau tidak bisa buka internet, kita mungkin tidak bisa membayangkan ya. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mas David Jaim, WordPress juga gratis. Tapi ada beberapa perbedaan kalau kita punya hosting sendiri dan apabila kita menggunakan hosting dari WordPress. Yang pertama adalah seperti fasilitas seperti FTP dan lain-lain itu tidak ada kalau kita menggunakan WordPress. Jadi kita harus klik WordPress dan masukkan satu persatu foto dan lain-lainnya. Dan juga tidak bisa install
macam-macam plugin, misalkan install